Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ismanus selaku pembina MKI SMA Negeri 1 Ngeplak. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Ngeplak. Yang terhormat Panitia FKAM Forum Komunikasi Aktivis Masjid. Yang terhormat Ustadz Rafiq Jauhari. Yang kami hormati Saudara Ma'ruf dan Margani selaku Ketua dan Wakil Ketua MKI Manila. Yang kami hormati Saudara Octavian Ramadhani selaku Ketua Panitia. Dan yang kami banggakan seluruh jamaah kajian remaja milenial pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara kajian remaja milenial Karamel pada pagi hari ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, serta telah memberikan kita nikmat berupa nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan dapat berkumpul bersama di tempat yang dimuliakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Febrian Bayakin Utama dan rekan saya Mirza. Kami di sini selaku pembawa acara pada pagi hari ini, dan langsung saja acaranya akan kita mulai. Sebelum itu, kami akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Tilawatul Quran, 3. Sambutan, 4. Acara inti, 5. Sesi tanya jawab, 6. Pengumuman juara lomba IMCT, 7. Penampilan hadroh, 8. Penutup. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rahmat Abdul Hamid. Saudara Rahmat Abdul Hamid, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم حمد القرآن سورة الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Zubaidi selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Ngemplak atau yang mewakili, yang kami hormati Pembina MKI Semanila Bapak Ismanu Eko Budianto dan Bapak Suwandi, serta Bapak Ibu Guru dan karyawan SMAN Negeri 1 Ngemplak. Yang saya hormati Ahli Ma'ruf Robi Binantoro selaku Ketua MKI periode 2021-2022 beserta seluruh pengurus yang bertugas. Yang saya hormati Bapak Yasin Amiruddin selaku Ketua Dakwah FKAM Forum Komunikasi Aktivis Masjid Boyolali beserta seluruh rekan panitia yang bertugas. Dan saya banggakan orang-orang pilihan para hadirin dan hadiroh yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengikuti kajian pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara kajian remaja milenial. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Para hadirin sekalian, saya Ketua Panitia Kajian Remaja Milenial mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mempersiapkan acara ini dan harapannya kedepannya berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyiapan penyelenggaraan acara ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur dan selalu haus akan ilmu yang bermanfaat. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Oktavian Ramadhani yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Yasin Aminuddin selaku Ketua Divisi Dakwah FKAM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, ja'alal mu'minina ukhuwatan fid din, asyhadu an la ilaha illallah syahadatan bil yaqin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngemplak atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina Rohis SMA Negeri 1 Ngemplak. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru staf SMA 1 Ngemplak. Dan yang kami banggakan dan cintai seluruh siswa-siswi ataupun peserta kajian yang hadir dalam
pengajian kajian remaja milenial pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahmi dalam satu wadah, dalam satu majelis yang sangat mulia, yaitu dalam majelis ilmu atau kajian remaja milenial, yang mana banyak sekali mungkin manfaat yang bisa kita ambil, bisa menambah silaturahmi, bisa menambah pertemanan, bisa menambah rezeki, dan tentu saja bisa menambah ilmu kita. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, kepada sauri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu, yang kita harap-harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngemplak yang telah mengizinkan, yang telah memberikan izin kepada kami FKAM sehingga acara karamel ini bisa terlaksana di sini. Kemudian saya juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Pembina MKI ataupun Rohis yang telah membimbing, yang telah mengarahkan kami sehingga bisa terlaksana kajian seperti pagi hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi, kepada seluruh anggota MKI ataupun Rohis yang sudah meluangkan waktu, yang sudah meluangkan pikiran, yang sudah meluangkan tenaganya untuk mempersiapkan semua ini, mempersiapkan tempat, kemudian mempersiapkan media, mempersiapkan segalanya, sehingga kegiatan kajian pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sebelum saya akhiri, kami dari FKM Boyolali ingin memperkenalkan sedikit apa itu FKM. Jadi FKM itu adalah Forum Komunikasi Aktivis Masjid, yang mana FKM ini bergerak di bidang sosial dan juga dakwah. Jadi di bidang sosial, FKM itu punya divisi namanya SAR. Jadi yang kaitannya tentang kebencanaan. Jadi mungkin dari teman-teman, dari ikhwah semuanya yang mungkin punya minat ataupun pengen mengadakan kegiatan outdoor ataupun kegiatan di luar ruangan, nah, bekerja sama dengan FKM juga bisa. Ada divisi SAR. Kemudian ada juga divisi keuangan atau baitul mal, yang mana biasanya menyalurkan zakat, infak, sedekah, yang mungkin kalau ada bencana, nah itu bisa dititipkan kepada kami. Insya Allah amanah, insya Allah sampai kepada penerimanya. Kemudian ada juga FKM itu divisi pendidikan. Jadi kami di FKM itu ada pondok pesantren, yang tingkatannya itu setelah lulus SMA. Jadi setelah lulus SMA ada pondok pesantren namanya Akademi Al-Quran, yang mana di sana pendidikannya 2 tahun. Sementara ini khusus untuk ikhwan atau khusus untuk yang putra, yang mana selama 2 tahun itu pendidikannya meliputi yang pertama tahfidzul Quran, insya Allah 2 tahun sudah selesai 30 juz, dan juga dipersiapkan untuk menjadi dai, dipersiapkan untuk menjadi mubalik, dipersiapkan untuk menjadi ustadz supaya bisa mengisi kajian-kajian. Kemudian yang terakhir, kami selaku
panitia dari FKM mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan, apabila dalam acara, apabila dalam fasilitas ataupun lain sebagainya banyak sekali kekurangan, banyak kekhilafan. Kami dari FKM Boyolali mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami siap menerima kritik-kritik ataupun saran yang membangun supaya kajian seperti ini ke depannya bisa berjalan lebih maksimal. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian. Sebelumnya diperkenankan kami membacakan CV dari moderator kita. Nama lengkap Irfan Fauzi, tempat tanggal lahir Boyolali 26 April 2002, alamat Potronayan, Nogosari, Boyolali. Profesi saat ini mahasiswa. Email irfanfauzi12@gmail.com. Nomor HP 081-915-337-665. Riwayat pendidikan SDN 1 Potronayan tahun pendidikan 2014, MTS 6 Boyolali tahun pendidikan 2017, SMAN 1 Ngeplak tahun pendidikan 2020, UIN Raden Mas Said Surakarta. Riwayat organisasi MKI Semanila sebagai Sekdim PMPT, Dewan Ambalan Gamara Tadi sebagai Pradana, Paskila sebagai anggota. Moto hidup bermanfaat di setiap tempat. Selanjutnya kepada saudara Irfan Fauzi, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang jawab salamnya semangat, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang jawab salamnya dengan ikhlas, semoga dilancarkan rezeki dan diberkahi. Amin. Yang jawab salamnya dengan tulus, semoga dimudahkan segala urusannya. Amin. Yang jawab salamnya semangat, tulus dan ikhlas, semoga hutang-hutangnya dilunaskan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Biasanya terakhir ya paling keras ya, amin. Oke, bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga semuanya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemampuan, dan kita senantiasa harus bersyukur Allah masih menggerakkan hati kita untuk berangkat ke sini, berangkat ke majelis pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Yang selanjutnya, selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita, dari zaman belum ada cahaya, dari zaman jahiliyah sampai pada zaman saat ini, zaman yang terang benderang, zaman yang sudah jelas petunjuknya mana yang benar, mana yang salah, jalan yang sudah ditunjukkan kemana kita bergerak, kemana kita, tujuan kita, semuanya sudah jelas karena Rasulullah SAW. Teman-teman semuanya, sebelumnya perlu perkenalan nggak? Gak usah ya? Perlu? Oke, tadi sebelumnya sudah dibacakan sama Mas MC ya? Oke, sudah. Sekali lagi, mungkin teman-teman semuanya, selamat pagi dan salam kenal. Teman-teman bisa panggil saya Mas Irfan ya. Saya alumni sini juga tahun 2020 kalau salah. Tahun 2020. Saya juga anggota FKI Semanila juga tahun 2018-2019 gitu. Jadi sangat senang, sangat bahagia, sangat antusias, excited
bertemu lagi dengan keluarga-keluarga Mas Irfan dulu, adik-adik kelas Mas Irfan. Jadi terima kasih banyak teman-teman semuanya, baik dari teman-teman MKI Rohim Semarang maupun dari teman-teman Forum Komunikasi Aktivis Dakwah dari FKM yang sudah melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan ini. Insya Allah berkah dan insya Allah manfaat. Amin. Baik teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan sedikit banyak belajar dengan Ustadz Rafiq Jauhari ya. Beliau adalah Ustadz salah satu aktivis dakwah dari Forum Komunikasi Aktivis Dakwah. Kita akan belajar mengenai hacker yang baik itu boleh atau enggak sih. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu kita sempat viral, sempat dihebohkan dengan siapa hackernya yang viral? Biorka. Bacanya bener gimana? Biorka. Oke. Jadi Biorka ini beberapa waktu yang lalu pernah menghebohkan dunia maya yang katanya bisa meretas, membobol sandi keamanan di pemerintahan gitu ya. Jadi entah itu baik, entah itu jahat, akan kita bahas nanti pada pagi hari ini dengan beliau Ustadz Rafiq Jauhari gitu ya. Oke, sebelumnya kita berkenaan terkait kontrak forum ya. Tadi sudah berkenalan. Sebelum kita masuk ke sesi yang inti, teman-teman semuanya di sini masih SMA semua. Ada yang selain SMA? SMA semua ya. Ada yang selain dari SMA Negeri 1 Mutlak? Ada? Ada. Oh ini SMA Negeri 1 Mutlak semua. Oh belakang ada banyak 1, 2, 3, 4, ada 4. Dari mana mas kalau boleh tahu? SMA? 1 Suramadu, Mansol ya, dekat lapangan. Oke. Yang lainnya dari SMA Negeri 1 Mutlak semua? Atau anggota ROIS semuanya? Enggak ya? Ada yang nggak anggota ROIS ya? Yang nggak anggota ROIS angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, banyak ya. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman yang bukan anggota ROIS. Jadi mereka mau berangkat, mereka mau belajar bermajelis bersama-sama dengan kita semuanya. Semoga yang anggota ROIS maupun yang nggak anggota ROIS nanti bisa mendapatkan ilmunya di sini ya. Oke, gitu. Baik teman-teman semuanya, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi inti ya dengan beliau Ustadz Rafiq. Tapi sebenarnya saya bacakan dulu kontrak belajar kita pada pagi hari ini. Nanti setelah saya panggilkan beliau Ustadz Rafiq, teman-teman silahkan nanti apa yang beliau sampaikan silahkan dicatat. Bawa alat tulis? Dicatat di sini ya. Bawa HP? Nah, bisa dicatat di HP ya. Sekarang alat tulisnya sudah HP. Oke, silahkan nanti apa yang beliau sampaikan silahkan dicatat dengan detail. Mungkin yang belum paham silahkan dicatat. Nanti setelah beliau menyampaikan di akhir forum kita akan ada sesi tanya jawab, gitu ya. Jadi nanti silahkan teman-teman semuanya apa yang masih dibingungkan, apa yang masih dipertanyakan silahkan nanti dicatat dan ditanyakan. Mas, Ustadz, kok hacker itu selalu identik dengan topeng, kenapa sih? Kenapa nggak ada hacker yang nggak pakai topeng? Mas, kenapa hacker itu ada? Buat apa tujuannya ada hacker? Mas, hacker itu kerjanya ngapain sih? Bisa tolong dijelaskan? Boleh, silahkan. Nanti silahkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di diri teman-teman semuanya silahkan dicatat dan ditanyakan, gitu ya. Nanti kalaupun ada yang bertanya akan dapat doorpress. Ada doorpress? Ada ya? Oke, nanti yang bertanya akan dapat doorpress untuk penanya-penanya. Begitu? Sudah siap belajar? Sudah? Oke, kita tepuk semangat dulu. Kalau kalian tepuk semangat, rock, yes, gitu ya. Yes-nya yang kencang. Oke, yuk. Tepuk semangat. Yes. Yes-nya mana yes? Oke. Oke, ulangi lagi ya semuanya. Oke, tepuk semangat. Yes. Kurang
kencang. Tepuk semangat. Yang putri kurang. Tepuk semangat. Oke, sudah siap belajar? Udah? Oke, kita kosongkan kelas dulu. Kalaupun sudah tahu ilmunya, nggak apa-apa dikosongkan dulu ya. Kita ibaratkan kita gelas kosong, nanti Ustaz jauh hari Ustaz Rafiq akan mengisi gelas kita dengan air yang baru, gitu ya. Kalau teman-teman juga mau kosongkan gelas dulu, ilmunya dari beliau nggak akan dapat karena tumpah kebanyakan, gitu ya. Oke. Sebelumnya saya bacakan CV dari beliau. Nama beliau adalah Ustaz Muhammad Rafiq Jauhari. Tempat tanggal lahir di Ngawi, 3 Maret 1987. Alamatnya Perum Dosoyo Indah D183 Jateng. Profesi saat ini adalah sebagai kodim komunitas hijrah Kafi Solo. Email akun2020@gmail.com. Kontak person mau dicatat? Boleh? Oke. Kontak person 081 326 906 520. Untuk kehidupan pendidikan beliau di jenjang SD, beliau SDN Mantingan 2. Untuk jenjang pendidikan SMP, beliau di MTSN Mantingan tahun 1998 sampai 2001. Untuk SMA di Fakultas Darussahadah 2001 sampai 2005. Untuk perguruan tingginya di Ma'had Al-Anur tahun 2008 sampai 2011 itu. Oke, untuk kegiatan organisasi ini banyak sekali ya. Beliau adalah aktivis di Mosek Qatar. Amanahnya sebagai bendahara tahun 2006 sampai tahun 2008. Ini tadi beliau menyampaikan waktu itu pas di Aceh ya, pas tsunami Aceh. Ya, selanjutnya ada komunitas pecinta alam Musawana. Untuk amanahnya di Departemen Kegiatan tahun organisasi tahun 2012 sampai 2014. Ya, selanjutnya ada Solidaritas Muslim sebagai Humas tahun 2017 sampai 2022. Dan yang terakhir ada Kafi Solo sebagai kodim tahun organisasi 2018 sampai sekarang. Untuk foto hidup beliau adalah kue sera-sera. Ini Mas Irfan juga belum tahu ya. Foto hidupnya adalah kue sera-sera. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke beliau Ustaz Rafiq. Itu adalah data pribadi dari beliau. Materi kita pada pagi hari ini terkait hacker yang baik itu boleh atau tidak sih. Nah, nanti silahkan dicatat, silahkan disiapkan materinya. Nanti kita akan ungkap, kita akan bedah di akhir sesi begitu. Bisa dipahami? Oke, untuk sekali lagi tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, kita panggilkan beliau Ustaz Muhammad Rafiq Jauhari. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Selamat datang, Ustaz. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya, beliau adalah tokoh yang kita nantikan untuk sama-sama kita belajar pada pagi hari ini terkait hacker tadi ya. Hacker itu yang baik boleh atau tidak seperti itu. Nah, nanti silahkan teman-teman sekali lagi menyampaikan begitu. Ustaz sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dari mana Ustaz? Dari rumah? Dari saya kalau mau jalan dari tadi nggak enak ya. Oh iya. Dari rumah dulu. Dari rumah, oke. Oke, begitu ya. Salah sekarang tak lama. Oke. Moga teman-teman sekali lagi dipersiapkan dirinya untuk kembali bersama-sama belajar. Kita akan mulai belajar bersama beliau Ustaz Rafiq Jauhari. Moga kepada Ustaz Rafiq Jauhari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Tetapi sebenarnya ada satu tuntutan yang diberikan syar'i kepada kita untuk membuktikan apakah kita layak kelak dianggap sebagai umatnya Rasulullah. Karena statement pengakuan saja kita cinta sama kanjeng Nabi, kita cinta kepada Rasulullah tanpa diikuti dengan satu amalan, yang amalan ini ringan sebenarnya, tetapi kita kadang lupa, itu belum bisa dijadikan, statement itu belum bisa dianggap. Amalan apa itu? Yaitu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu bukti paling kecil. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Ketika Rasulullah SAW naik mimbar, sebelum naik mimbar bilang amin, mengucapkan amin. Naik mimbar lantai pertama, tangga pertama amin, tangga kedua amin. Rasulullah itu kalau khutbah itu di tingkat kedua. Mimbarnya Rasulullah ada 3 tingkat. Tingkat kedua tempat berdiri, tingkat ketiga tempat duduk di antara dua khutbah. Jadi nggak pakai mimbar kayak sekarang. Itu Rasulullah ketika mau naik itu bilang amin, naik ke tangga 1 bilang amin, di ketiga bilang amin. Sahabat heran. Ketika sudah turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi ketika naik mimbar, engkau mengucapkan amin 3 kali? Maka Rasulullah mengatakan, Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril mendoakan 3 perkara yang aku diminta untuk mengaminkan. Doa pertama adalah bu'dan, sungguh celaka. Atau di dalam riwayat yang lain, wailun. Wailun itu neraka wail, didoakan kecelakaan untuk dimasukkan ke dalam neraka wail. Atau yang ketiga, doa yang ketiga adalah rohima'anku, rugi. Nah, orang Jawa bilang rohima'anku itu hilang irungnya, dia terus sungguh celaka orang yang 3 perkara. Yang pertama, sungguh celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua atau salah satu dari keduanya, tapi orang tua itu tidak menjadi asbab dia masuk jannah. Karena surga ada di telapak kaki. Orang tua itu pintu surga. Teman-teman yang masih punya orang tua itu tiket surga antum. Saya, insya Allah, saya umur 3 tahun, bapak saya meninggal dunia. Saya sampai hari ini pun nggak pernah ingat muka bapak saya, karena saya masih umur 3 tahun. Ada foto yang diberikan itu saya nggak nyambung, nggak ada memori. Saya masih tinggal sisa 1 pintu surga, saya itu saya. Maka teman-teman yang masih punya orang tua lengkap, saya orang tua itu tiket masuk surga. Rasulullah sampai malaikat Jibril mendoakan, sungguh celaka seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau satu dari keduanya, gitu ya. Itu sudah tua renta, tapi tidak bisa berbakti sehingga itu menjadi asbab masuk jannah, itu celaka. Maka saya ini orang tua itu, selagi mereka masih diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Rasulullah malaikat Jibril mendoakan, sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, dikasih kesempatan ketemu Ramadan, tapi dia tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan. Biasa biasa. Ramadan apa? Kegiatannya apa Ramadan? Puasa ya jelas mah. Ramadan nggak puasa kan gak seru ya. Ramadan itu puasa mas. Terus Traweh, terus ya Traweh yang dikirim mah. Dan Traweh itu kan belum ditutup. Terus Tadarus sehari hatam. Terus takbir. Baru Ramadan belum malam itu ya udah takbirannya itu gimana? Ada etika gitu. Pertanyaan saya, pernah nggak kita mencoba, bahasa saya adalah nge-push, membawa diri kita beribadah sampai batas paling maksimal? Pernah nggak? Pernah nggak?
Sholat tarawih antum berapa rakaat paling banyak? Ada yang 11, ada yang 23, betul ya? Oke. Itu rakaatnya. Waktunya. Antum, teman-teman, kalau sholat tarawih imamnya bacaannya panjang, kira-kira sesuk balik ke situ atau enggak? Besok nggak balik ke situ, tapi besok balik ke rumah ya. Maka perhatikan, ketika Rasulullah mengatakan sungguh celaka, malaikat Jibril berdoakan, sungguh celaka orang yang bertemu bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan itu tidak menjadi asbab dia diampuni oleh Allah karena dia biasa aja Ramadannya. Tarawih 11 rakaat itu pun nyari yang super kilat ya. Yang di Blitar itu Masya Allah itu 7 menit 23 rakaat mau. Itu jalur ekspres. Kalau terus ada yang tarawih 1 juz, kita wis minder, betul nggak? Pernah ada teman-teman di sini yang tarawih 1 juz angkat tangan? Alhamdulillah. Di mana mas? Al-Muttaqin. Pengamalan jiwa, 1 juz. Berapa lama itu? Sampai jam 9 ya. Katakan 1 jam setengah itu ya. Masya Allah. Teman-teman mau nggak coba tarawih 1 malam penuh? Tarawih mulai isya itu witirnya 5 menit sebelum adzan subuh. Mau nggak coba? Sholat semalam suntuk khatam. Loh, serius. Mau nggak coba? Mas yang di bawah juga mau nyoba. Enak saja ditanya di depan dia ditanya kan? Harus ditanya. Ada di Pondok Al-Fatah Temboro. Pondoknya teman-teman jamaah tabligh. Itu setiap malam tarawihnya itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang tarawih reguler biasa ya kayak kita ini. Ada yang tarawih 2 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, ada yang khatam semalam. Kebayang nggak coba? 1 rakaatnya itu dibacakan 1,5 juz. Kurang lebih paling cepat 1 rakaat itu 45 menit 1 rakaat. Kuat nggak kira-kira? Boten ya mas? Mending mulai ya. Sholat dewe, pun nganggo pun buele gitu. Oh betul Pak. Kita ini kadang sudah diberi kesempatan bertemu Ramadan, tapi kadang kita belum berusaha memaksimalkan. Artinya kita hanya membutuhkan apa yang ada. Maka kita hati-hati dengan doa malaikat Jibril itu. Jangan-jangan Ramadan kita belum menjadi wasilah kita diampuni Allah. Tapi ada yang ketiga teman-teman. Ada yang doa yang ketiga. Doa yang ketiga itu amin yang terakhir, bukan amin yang paling serius. Itu lagunya Mbak Nadine Amisa. Amin yang ketiganya Rasulullah itu di tangga yang kedua kan, sebelum naik amin, tangga 1 amin, tangga yang kedua, tangga terakhir beliau untuk khutbah itu amin. Itu adalah kata doa malaikat Jibril, sungguh celaka orang yang disebutkan namamu di antara mereka, tetapi mereka tidak mau bersolawat tetap kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari pagi tadi ibadah subuh sampai di sini berapa kali bersolawat? 2 kali ya mas. Itu ngasih ngaku cinta ya sama Rasulullah, ngaku cinta 2 kali mas. Salawat itu keluar biaya kan? Katakanlah keluar tenaga kan? Sambil naik motor bisa nggak salawatan? Sambil duduk di sini dengarkan mas moderator yang ngomong tadi bisa nggak salawatan? Kenapa nggak dilakukan? Kenapa nggak dilakukan? Ustaz, Masya Allah, itu ada Ustaz yang tadi bacakan Quran. Gimana Ustaz? Kenapa nggak dilakukan? Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling dekat di antara kalian kepadaku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ini hadisnya sahih. Kalau kita ingin menjadi umatnya Rasulullah yang paling dekat, walaupun jarak membentang
sekian tahun, 1400 tahun, itu nggak jadi halaman, itu hanya angka. Yang kedekatannya kata Rasul dari umat ini yang paling banyak sholawat. Kalau kita ingin dianggap menjadi umatnya Kanjeng Nabi, banyak-banyaklah bersolawat. Jadi kita sholawatan aja gimana ya? Majelis ini sholawatan aja ya? Biar hackernya nggak usah dibahas gitu. Baik, teman-teman yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentar, saya lihat. Foto saya gitu. Ini tanggung jawab yang ambil foto. Padahal orangnya sekarang nggak seperti itu. Apa saya buka saja? Panjang. Baik, saya diamanai untuk menyampaikan temanya adalah jadi hacker yang baik. Boleh nggak sih? Jujur ya. Saya ketika dapat flyernya itu bingung. Ya aku membahas apa? Jadi hacker yang baik boleh nggak sih? Emang ada hacker baik? Ya. Berarti ini bukan hacker ya, Jadi hacker yang baik boleh nggak sih? Kita akan awali dari nomor 1. Untuk teman-teman ketika dapat bahasa hacker, yang teman-teman pahami apa? Hacker itu? Iya, yang meretas. Mencuri data itu clue-nya, mencuri data. Ya kan? Maka pertanyaannya menjadi hacker yang baik. Emang ada hacker yang baik? Selesai berarti kajiannya ya? Selesai. Kalau hacker itu sudah nggak baik, apa yang kita katakan menjadi hacker yang baik boleh nggak sih? Ya kan sudah dijawab, ya kan? Baik, teman-teman, ada di sini ada teman-teman yang main JavaScript ya? Oh, JavaScript enggak. Ada yang bisa coding di sini? Enggak. Bahasa pemrograman komputer coding bisa? Ada? Belum ya? Baik. Ada yang sudah menjadi hacker yang baik di sini? Kalau sudah ada angkat tangan, saya tak berburu. Menjadi hacker yang baik boleh atau tidak, maka mari kita kupas sedikit demi sedikit. Kalau nanti akhirnya kupasannya rotok miring ya nggak apa-apa gitu. Teman-teman, hari ini kita hidup di era sosial media, betul ya? Bangun tidur, saya nggak yakin anak nyari orang tuanya dari di usia-usia teman-teman tuh nggak yakin bangun tidur makku pakku yang diramu mungkin. Bangun tidur yang dicari sudah dinotis belum ya sama si bebek? Atau habis post sebelum tidur post di IG story atau di IG gitu, bangun tidur dia yang like berapa? Betul ya? Oh enggak? Nggak punya IG? Ada yang tidak main sosmed di sini teman-teman? Ada yang tidak punya akun sosmed, angkat tangan. Yang tidak punya akun sosmed, angkat tangan. Baik, pertanyaannya saya ganti. Yang punya akun IG, angkat tangan. Alhamdulillah, banyak ya. Saya punya akun IG, tapi nggak ada postnya, kosong. Ya, akun IG saya nggak ada postnya, kosong. Tapi followernya nggak kosong. Followernya nggak bisa. Ya, begitu. Yang punya akun Twitter. Bayu, Twitter mau Bayu. Betul, Twitter. Hampir semua ulama dunia hari ini punya Twitter. Hampir semua ulama dunia hari ini punya Twitter. Bahkan kemarin kita dapat kabar meninggalnya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Itu pertama kali kabar kematian beliau itu dipost di Twitternya beliau sendiri. Karena Twitternya yang mengelola timnya, dipost di situ. Dan itu lebih update, lebih real time, tapi bahasanya lebih kasar di Twitter. Tinggal nyari yang mau follow yang mana. Follow Twitternya siapa kan? Baik, ini pertanyaan paling sensitif. Paling sensitif bagi saya. Yang punya akun TikTok, angkat tangan. Mas, TikTok kan? Oh enggak. Punya akun toh ya Mas ya?
HP saya ini ada TikToknya, tapi saya nggak buka akun, artinya nggak saya pakai. Ini ada TikTok. Saya belum bisa menyaring di TikTok. Kenapa saya sampaikan masalah sosmed? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berbicara apapun profesi Anda, apapun profesi teman-teman yang teman-teman geluti, itu sejatinya akan membawa kita kepada konsekuensi. Betul ya? Kita nge-scroll IG itu, kita mau nyari IG yang positif atau IG yang negatif, kembali ke kita atau bukan? Maka seluruh media sosial, alat pendukung kita hari ini, itu kembalinya kepada fondasi keimanan kita. Ya kan? Kalau kita nge-scroll IG, keluar di beranda itu iklan-iklan muncul, misalkan ada iklan yang nggak senonoh atau posting yang nggak senonoh. Kalau masih ada sedikit seperti iman di dalam hati kita, saya yakin itu akan sebelah di skip ya, scroll, skip gitu. Tapi karena ini adalah sarananya setan menggoda kita, kata kita tergoda untuk lebih menggali lebih. Ya. Kalau urusan menggali lebih dalam, saya yakin mas nggak ada bandingnya dengan mbak-mbak. Urusan stalking, urusan nyari-nyari informasi, betul nggak mbak? Itu lebih dari sekedar hacker itu. Maka kita jangan bilang hackernya, karena saya pribadi mohon maaf, kalau bicara hacker, saya bukan hacker. Gimana saya mau bahas hacker? Ya kan? Wong murid ke komputer, kok bicara hacker? Tapi kita kembali ke hal yang lebih sederhana. Sosmed saja, sosmednya kita. Baik atau tidak, itu ukurannya adalah kembali kepada norma-norma aturan syar'i. Teman-teman ini ya, kita sepakat dulu ya. Baik atau tidak, boleh atau tidak, kata kuntinya kembali kepada norma tata aturan syariat. Sudah. Itu batasannya. Maka ketika tadi saya tanya, adakah hacker yang baik? Teman-teman sepakat menjawab? Nggak ada. Gitu. Karena di mindset kita hacker itu mesti nggak baik, nyuri data orang, betul nggak? Mencari keuntungan pribadi, ada phishing, ada hacking. Hacking itu naik gunung. Ya. Tracing, macam-macam. Itu hal-hal yang semua konotasinya negatif, betul nggak? Saya yakin teman-teman semua kenal Jurka. Betul ya? Musuhnya pemerintah, tapi pahlawan masyarakat, betul? Pertanyaannya, apakah itu juga dibenarkan walaupun dia memberikan keuntungan kepada beberapa orang menjadi pahlawan masyarakat? Tapi pertanyaannya, itu dibenarkan atau tidak? Tidak. Mari kita tarik nafas. Kenapa? Teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali. Era sosmed ini adalah era keterbukaan yang kadang kebablasan. Ya kan? Era sosmed itu era keterbukaan, semuanya ada, tapi kadang kebablasan. Kenapa? Nuwun sewu, mohon maaf, waliyadzubillah, kita beri kepada Allah. Betapa banyak hari ini saudari-saudari kita berhijab, tetapi goyang-goyang di depan kamera. Banyak nggak? Astagfirullah. Ya kan? Sosmed ini era keterbukaan, tetapi itu tadi teman-teman, ada batasan yang kita jaga. Ya kan? Kita bisa mendapat pahala jariah dari ini. Pahala jariah. Motong tausiahnya Ustadz yang mau menjadi motivasi, kita post-postan kita di repost lagi. Kita post di akun YouTube kita di subscribe sekian banyak orang. Pahala nggak? Pahala. Subscribe ya? Tapi yang perlu teman-teman pahami bahwa kita ini di Indonesia itu ada satu budaya yang budaya ini sebenarnya jelek sekali. Apa? Indonesia, teman-teman, netizen Indonesia yang maha benar itu rata-rata itu adalah orang-orang yang mudah terombang-ambingan, mudah terbawa arus, mudah terbawa framing. Teman-teman di sini pernah dibahas nggak ketika kemarin agak viral filmnya Mas Reza Rahadian dan Mbak Anya Geraldine, layangan putus. Nggak tahunya alhamdulillah. Nggak pernah ya. Alhamdulillah saya juga nggak pernah lihat filmnya. Saya tahu judulnya karena saya harus bahas di kajian. Teman-teman tahu?
kejadian, mohon maaf ya karena itu sudah jadi blow up media, kejadian film layangan putus bisa naik rating di WTV ya, WTV dan ratingnya tinggi di review jadi tren dan lain sebagainya kan gitu. Pernah kan dapat parodinya itu kan, It's My Dream. Apa tuh? Nggak tahu. Nah, ada yang nggak tahu kan? Tahu. Orang nggak tahu. Nggak tahu Mas kayak bisa saja. Saya tahunya It's My Dream kok karena saya harus lihat itu untuk menyampaikan di kajian atau video kajian. Yang pengen saya sampaikan teman-teman, cerita episode cerita layangan putus itu harusnya adalah suatu aib. Berarti kan? Itu adalah cerita aib rumah tangga yang harusnya ditutup rapat-rapat, tidak jadi konsumsi publik. Ya, hari ini dengan cerita itu betapa banyak saudari-saudari kita muslimah yang akhirnya mereka menjadi anti poligami. Bukan masalah perselingkuhannya, tapi anti poligami. Kenapa salah saya sampaikan? Teman-teman, kalaulah belum siap, belum mampu, belum terima, nggak apa-apa untuk personal. Jangan disuarakan. Poligami itu syariat, mau nggak mau itu syariat. Tapi perkara melaksanakan atau tidak itu pilihan. Maksud saya begitu. Syariat tetap syariat dan harus kita akui itu bagian dari syariat itu. Karena film itu menjadi wah kok selingkuh, kok begini, jangan boleh. Itu poin pertama. Poin kedua, teman-teman, yang perlu dipahami. Layangan putus itu episodenya itu berkenaan dengan salah satu pemilik channel YouTube. Isinya tilawatul Quran. Tahu channel YouTube-nya apa? Ammar TV. Ada Ammar Channel, Ammar TV atau Ammar Channel. Itu isinya adalah para hafid yang membaca mushaf Al-Quran. Betul saya? Betul nggak Ustaz? Betul. Ustaznya mantap. Itu isinya channel itu isinya adalah tilawatul Quran. Para hafid, para reciter Quran itu baca bagus. Ada siapa namanya yang terkenal? Hafid yang hari ini populer siapa namanya? Kenal dengan Mas Taki Malik? Enggak. Muzammil Hasbullah. Nah, terus siapa lagi yang terkenal itu? Banyak. Ada Salim Bahanan. Terus yang nanti buka di YouTube apa? Mas yang dibuka di YouTube apa? Bagaimana cara bagaimana cara kita tanpa belajar gitu. Itu yang pengen saya sampaikan. Itu ketika kejadian itu channelnya Ammar TV itu subscribe-nya udah lebih setahu saya 3 jutaan. Itu ketika peristiwa itu subscribernya turun, itu gak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah karena latahnya budaya orang-orang Indonesia netizen yang maha benar itu, akhirnya mereka mendislike. Kalau YouTube itu kan ada like dan dislike, betul ya? Biasanya kita katakan like, comment, share gitu ya. Subscribe, like, comment, share. Ini enggak. Mereka kalau sekedar unsubscribe selesai urusan. Itu hak kita kok. Saya nggak senang channel ini, ya udah nggak usah di-subscribe kan gitu aja. Betul ya? Hak kita kan. Cuman masalahnya orang-orang yang sudah kadung subscribe itu akhirnya dengan peristiwa itu dia mendislike. Apa yang di-dislike sama dia? Yang di-dislike bacaan Quran. Karena dia nggak senang, dia terbawa framing pemberitaan yang punya channel, akhirnya dia dislike YouTube-nya yang isinya bacaan Quran. Betul atau tidak? Betul atau tidak, teman-teman? Nyambung nggak? Itu kan ada channel YouTube. Channelnya itu punya Ammar TV, Ammar Channel. Isinya bacaan Quran. Peristiwa layangan putus itu berkenaan dengan yang punya channel. Yang punya channel kan. Berarti kalau harusnya kita nggak seneng sama channelnya, dia tinggal di unsubscribe saja, selesai kan? Tapi enggak, kebablasan sampai akhirnya unsubscribe sudah mendislike semua postingan YouTube-nya. Dislike kan nggak seneng kan? Benci kan? Bahkan nanti bisa direport gitu kan? Itu bacaan Quran isinya hanya karena dia ikut ke bawah framing, itu bacaan Quran di dislike. Dia jadi tidak suka sama bacaan Quran. Betul atau tidak? Tidak betul.
Jangan semuanya itu digeneralisir, dibiang-biang kalau orang memplak berbiang-biang itu dipukul rata, jangan. Parsial-parsial, kita harus tahu mendudukkan masalah secara